Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimyati Rois. Saya guru di MI Ma'rifatul Ulum, Desa Kaliudi Kidul, Kecamatan Kaliudi, Kabupaten Cirebon. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG Daljab Batch 1 LPTK YIN Metro Lampung. Saya akan mempersembahkan video pembelajaran dengan tema kepribadian Nabi Muhammad SAW. Video ini saya buat pada tanggal 10 Mei 2025. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiyaman tahiyatan wa salaman. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, nasrum minallahi wa fathun qarib. Iftah lana qudu'al arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, sebelum memulai pelajaran, Bapak absen dulu ya. Ya, sebelum Bapak absen, Bapak mau memeriksa kebersihan kelas dulu. Sudah bersih semua? Sudah. Oke, nah sekarang coba kalian berdiri. Berdiri dulu. Yang belum memasukkan bajunya, coba dimasukkan. Sudah semua? Sudah. Ya, silakan duduk lagi. Ya, Bapak absen dulu ya. Sabil Hadi Nurfalah, Selena Yuwafi, Slamet Maulana. Kemana? Main layangan. Iya. Ya anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, pendidikan itu sangat perlu sekali dan sangat penting sekali bagi generasi muda seperti anak-anak sekalian, karena melalui pendidikan kita akan tahu akan
ilmu-ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan umum, ilmu pengetahuan agama, dan akan membuka cakrawala keilmuan yang nanti akan kalian dapatkan. Oke, ya itu sedikit motivasi sebelum pembelajaran inti nanti kita lakukan. Ya, menurut kalian siapa manusia yang pantas dijadikan sebagai idola? Ada yang tahu? Sabil? Ya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang mau jawab? Ya, Mafa. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan nabi terakhir, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, 100 buat Mafa. Tepuk tangan. Pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir. Ya. Mengapa kita harus meneladani kepribadian dari Nabi Muhammad? Ada yang mau jawab? Ya, siap. Karena beliau adalah teladan yang baik, beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak. Ya, 100 buat siap. Ya, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengukur dulu kemampuan pengetahuan kalian tentang materi kepribadian Nabi Muhammad SAW. Nanti Bapak bagikan soal, nanti kalian kerjakan. Ya, baik, silakan dibagi ke belakang ya, belakang. Ini juga dibagi ke belakang. Ini juga dibagi. Ya. Ada yang belum dapat? Semuanya dapat? Sudah dapat semua? Ada yang kurang? Nina? Ya, sudah semua dapat? Ya, silakan kalian kerjakan. Ya, dikerjakan pertanyaannya. Ya. Sudah semua dapat? Ya, ada yang susah? Dikerjakan saja. Ya, ada 3 pertanyaan. Ya, ya. Silakan kalau sudah dikumpulkan ke depan melalui temannya yang paling depan saja. Melalui temannya yang paling depan. Mafa, Selin ke Iban, Iban ke Alfa, silakan dikumpulkan. Ya, dikumpulkan di yang paling depan ya. Dikumpulkan yang paling depan, silakan. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Silakan dikumpulkan dulu. Dikumpulkan semua. Sudah selesai ya? Ini belum? Ya, terima kasih. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran dari materi kepribadian Nabi Muhammad yaitu peserta didik atau siswa-siswi ini mampu menyebutkan ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Ya, yang kedua, peserta didik mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang kemuliaan akhlak Nabi dan sahabat ketika berdakwah. Lalu peserta didik mampu membiasakan sikap kasih sayang terhadap alam sekitar. Ya, juga yang terakhir, peserta didik mampu meyakini bahwa Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam. Baik, itulah tujuan pembelajaran materi kepribadian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baiklah, sekarang kita masuk kepada pelajaran inti, pada materi pembelajaran inti. Sekarang kalian silakan untuk menyaksikan video tentang materi kepribadian
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan disaksikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 SD Khadijah Wonorejo. Bagaimana kabar kalian? Bu Fia berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar dari rumah. Alhamdulillah, berjumpa lagi dalam video pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang bab 2 kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah kalian pelajari sebelumnya, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi yang terakhir yang diutus Allah kepada umat Islam. Sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kepribadian yang sangat mulia. Akhlaknya merupakan akhlak Al-Quran. Beliau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membawa ajaran yang paling benar, yaitu agama Islam ke seluruh umat manusia. Nabi juga merupakan seseorang yang mencintai alam di mana beliau tinggal. Oleh karena itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan rahmat bagi seluruh alam. Dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Yang kelima, sirajam muniron, yang berasal dari bahasa Arab, artinya cahaya yang menerangi. Tugas Nabi Muhammad ialah menerangi umat manusia yang hidup dalam kegelapan dengan ajaran Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya diutus untuk penduduk Makkah dan bangsa Arab saja, melainkan beliau diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Tugas Nabi Muhammad tidaklah mudah. Beliau mengerjakan tugasnya dengan penuh kesabaran, ketekunan, kesungguhan, dan keteguhan yang luar biasa. Beliau menyadari bahwa amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut harus tersampaikan kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat yang mulia, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, siddiq. Siddiq berasal dari bahasa Arab yang berarti jujur dan benar. Setiap nabi dan rasul memiliki sifat yang jujur dan benar dalam setiap perbuatan, sehingga mustahil bagi Nabi Muhammad SAW bersifat kizib, yang berarti berdusta. Lalu yang kedua, amanah, yang berarti terpercaya. Semua nabi dan rasul memiliki sifat amanah. Jika suatu urusan diserahkan kepada Nabi Muhammad, niscaya orang-orang percaya bahwa urusan tersebut akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, Nabi Muhammad telah mendapat julukan Al-Amin oleh masyarakat Quraisy karena beliau selalu dapat dipercaya dan jujur dalam segala hal. Mustahil bagi Nabi Muhammad memiliki sifat khianat, yang berarti mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadanya. Lalu yang keempat adalah tabligh, yang berarti menyampaikan. Setiap nabi dan rasul berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mustahil bagi nabi dan rasul bersifat kitman atau menyembunyikan pesan. Lalu yang keempat adalah fatonah. Fatonah artinya bijaksana dan cerdas. Seluruh nabi dan rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memecahkan segala permasalahan yang dihadapi umatnya, sehingga para nabi dan rasul harus bijaksana dan cerdas dalam mengambil setiap keputusan yang dihadapinya. Mustahil bagi nabi dan rasul bersifat baladah atau bodoh. Nah, teman-teman, sifat-sifat tersebut Ya, itulah materi pembelajaran tentang kepribadian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, setelah kalian tadi melihat video tentang pembelajaran kepribadian Nabi Muhammad,
Silakan, barangkali ada yang ditanyakan dari Bapak penayangan video tadi. Ya, silakan. Ya, Selena. Nabi Muhammad juga diberi gelar Al-Amin. Nah, pertanyaan dari Selin atau Selena, apa perbedaan Nabi diberi gelar Al-Amin dan kepribadian Nabi yang bersifat sidik? Ya, silakan, Ziad. Dalam menjalankan kebenaran seorang yang selalu berkata dan berjimat dengan benar dan tidak meninggalkan. Ya, betul, jawabannya seperti itu. Beri tepuk tangan untuk Ziad Abdillah. Dan cari jawabannya secara berkelompok tentang pertanyaannya adalah apa relevansi relevansi itu kaitan antara kepribadian Nabi Muhammad SAW dengan kondisi.
Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berkontribusi dalam berbagai aspek kehidupan dapat menjadi contoh untuk menciptakan masyarakat yang bersifat. 4. Pendidikan dan pembinaan karakter. Tangan kiri kayak gini. Tangan kiri kayak gini, tangan kanannya kayak gini, ya. Tangan kanan begini, ya. Kalau nanti bilang zoom, nanti kalian yang ketangkep nanti ada ini, ada mana? Jadi, ya. Coba satu dulu, coba dulu. Coba. Sudah tangan semua? Sudah? Yuk, kalau diam saja, ya. Tarik. 1, 2, 3. Yuk. Dikerjakan sebaik mungkin, dijawab dengan benar, ya. Silakan. Ya, dikerjakan ya. Dikerjakan, ayo. Ya, apa tuh? Jangan buru-buru ya. Seperti sidik, amanah, tablet, fatona itu bisa kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Kalian tidak boleh berbohong, kalian harus dapat dipercaya, kalian harus menyampaikan hal-hal yang benar, ya. Itu di antara sifat-sifat atau kepribadian Nabi yang kalian harus maknai secara benar dan diaplikasikan ke masyarakat, ya. Oke, baik, terima kasih. Pembelajaran hari ini telah selesai. Bapak, nanti ketemu lagi pada besok pada pembelajaran SKS selanjutnya. Bapak, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.